Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di part 2-nya. Jadi di sini saya akan buat agar data masuk ke ini ya. Jadi pertama di public function ini kita akan ketik dollar title, yang mana titlenya tes, jadi untuk teks yang di sebagai judul gitu. Terus si dollar titlenya ini jangan lupa dipanggil biar dia diketahui. Bisa di compact juga atau bisa cara kayak gini, sama aja gitu. Sini tinggal title, itu dollar title, jadi title itu bakal kepanggil gitu. Terus bisa juga kita tambahin dollar users. Misalnya user ini misalnya kita kasih nama berasal dari model user yang udah kebuat di project ini. Jadi dollar user ini adalah model dari model, terus akan kepanggil all atau semua dari user yang telah dibuat. Terus jangan lupa dipanggil biar dollar usersnya tertuju. Setelah kayak gini, untuk dollar usernya akan dipanggil lagi. Kita akan meletaknya di counter.blade.php nanti. Setelah seperti ini, ke blade-nya, ke counter blade, dan kita akan buat untuk title. Biasanya title akan menggunakan tag 1, tag 1 gitu, tag H1. Jadi sini saya menggunakan tag H1 dan pakai tutup kurawal 2 kali, dan kita akan memanggil dollar title yang kita buat sebelumnya di counter.php. Dan di bawahnya dollar users. Dan seperti ini. Lalu kita lihat hasilnya, di refresh, hasil seperti ini. Jadi yang tadi count user itu biar kehitung ada berapa user yang udah masuk. Nah, kemudian saya rename dulu jadi create new user. Nah, jika sudah ini untuk wire juga kita ganti jadi create new user, dan agar kepanggil kita akan meletakkannya di sini counter.php. Di public functionnya kita kasih create new user agar kepanggil. Kemudian di sini kita manggil model user. Model user create, jadi apa aja yang terdaftar ya. Syarat membuat user tuh apa aja. Jadi di sini saya pakai itu nama, name, dan sini saya buat misal name-nya itu test user. Kemudian di bawah name itu ada email. Jadi ini adalah syarat terbuatnya akun user gitu. Email seperti ini. Kemudian setelah email kan ada password, dan password sini saya misalkan 1234566. Ya. Kemudian kita tinggal melihat hasilnya. Karena ketika di refresh kita menekan create new user, maka datanya telah masuk. Jadi ada satu user yang berhasil dibuat. Tapi yang mana proses pertama ini kita masih membuat data usernya melalui VS Code-nya. Nah, karena melalui VS Code jadi terbatas gitu. Kalau kita mencet lagi akan muncul error seperti tadi. Maka kita harus mengganti dulu namanya. Misalnya kita tambahin 2, emailnya juga, karena email itu unik, nggak bisa sama. Kita refresh, kita pencet lagi, maka data akan kesimpan karena data ini sebelumnya belum tersimpan.
Kita juga bisa melihat di inspect-nya, di inspect network hasil seperti ini, seperti Ajax yang sebelumnya pernah saya perlihatkan juga. Nah, kemudian kalau ingin menambah user lagi, kita harus membuatnya di VS Code. Ini cara yang pertama. Oke, untuk percobaan gitu berhasil masuk atau enggak. Nah, kemudian kita akan buat public dollar username. Di username sini saya kasih test user seperti ini. Kemudian untuk dollar usernya saya letakkan di atasnya pakai H2, tutup kurawal, dollar username. Maka nanti yang keluar adalah test user yang sebelumnya telah dibuat di sini di counter.php. Ketika di refresh hasil seperti ini. Karena H2 ukuran lebih kecil dari H1, jadi test user ukurannya lebih kecil dari ts karena menggunakan tag 2, sedangkan test menggunakan tag 1. Dan sekian, kita akan lanjut ke part selanjutnya. Terima kasih.